kawan-kawan. Untuk hari ini saya akan membuat video tutorial cara install Windows 7 atau Windows 8 atau Windows 10 ke Windows 11. Untuk langkah-langkah step-step memulainya, kita harus perhatikan dulu dan alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Untuk pertama yaitu bisa menggunakan flash disk, nanti menggunakan bootloader, menggunakan Rufus, yaitu minimalnya 8 GB flash disknya. Kemudian nanti kita creating tool di Rufusnya. Nah, untuk menggunakan ini di koneksi Rufus. Untuk Rufusnya nanti teman-teman bisa download di websitenya, nanti bisa lihat di link di deskripsi video. Ada beberapa, sesuaikan saja sama perangkat kawan-kawan. Untuk Rufusnya, jika tidak bisa menggunakan 4,5, pakai yang ini, pakai yang S86 atau yang RM, sesuaikan saja dengan perangkat lunak teman-teman. Kemudian setelah itu gunakan media creating tools, yaitu bawaan untuk dari website dari Microsoft sendiri ya teman-teman. Karena jika kita mendownload dari luar Microsoft, rasanya sangat lama karena kapasitasnya untuk Windows 11 ini yaitu 5-6 GB. Nanti teman-teman tinggal download saja di sini. Kemudian jika sudah, nanti akan muncul Windows Media Creating Tool seperti layar ini. Install saja nanti. Jika sudah, kita bisa mendapatkan nanti dua pilihan di sini. Ketika sudah dibuka, nanti ada beberapa pilihan ya kawan-kawan, yaitu kita tunggu dulu prosesnya. Jadi di sini kita accept. Ketika sudah diklik accept, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika kawan-kawan menggunakan SSD atau perangkat harddisk laptop langsung tanpa menggunakan bootloader Rufus, teman-teman bisa tanpa BIOS menggunakan ini, pilih USB flash drive, kemudian di next, nanti akan download otomatis di media creating tools ini ya teman-teman. Tapi jika ini kan sesuaikan selera teman-teman saja. Jika ingin biasanya menggunakan Rufus, menggunakan file ISO, bisa pilih file ISO di sini, kemudian nanti di next. Jika sudah di next, nanti akan mendownload sebuah file ISO seperti di file saya ini ya. Kebetulan sudah saya download sebelumnya. Ini filenya ukuran berapa teman? Yaitu 5,2 GB seperti itu. Untuk kali ini video yang saya buat ini yaitu menggunakan file ISO dan menggunakan bootloader Rufus. Nanti untuk cara implementasi menggunakan bootloader, menggunakan versi BIOS, menggunakan Rufus, yaitu buka saja Rufus. Ketika sudah dibuka, di sini minimal flash disknya yaitu 8 GB. Di atasnya juga lebih bagus. Yang penting jangan di bawah 8 GB, misalkan 2 GB sampai 4 GB tidak bisa teman-teman. Kemudian jika sudah, kita ini jangan diapa-apakan. Kemudian kita pilihkan ke file ISO. Kemudian pilih file ISO yang tadi sudah di-download teman-teman nantinya. Jika sudah, klik seperti ini. Untuk skema partisi bisa disesuaikan dengan perangkat teman-teman sendiri. Jika sudah support WiFi bisa gunakan partisinya adalah GPT, dan nanti untuk langkah penggunaan settingan install di BIOS juga harus WiFi. Tapi perangkat saya ini saya menggunakan BIOS, jadi saya menggunakan partisinya MBR, arahkan ke BIOS WiFi GSM, kemudian di sistemnya pilih NTFS di situ. Lalu jangan lupa sebelum nanti mau dibuat bootloader untuk flash disknya, reset dahulu di flash disknya sudah saya format sebelumnya, harus diformat dulu. Kemudian juga sudah di
flashing di bootloadernya Rufus, teman-teman sudah bisa menggunakan nanti ketika dimasukkan menggunakan mode BIOS. Sistem akan jalan otomatis untuk update dari Windows ke Windows 10 atau Windows 7 atau Windows di bawahnya atau Windows 8 ke Windows 11 yang sudah kita download file formatnya. Lalu sebelum memulai untuk nantinya saya implementasikan untuk instalasi Windows 7 ke Windows 11, harus diperhatikan dulu untuk sistem requirement dari teman-teman, yaitu untuk Windows 11 minimal prosesornya yaitu 1 GHz atau lebih dari 2 lebih bagus. Intinya ketika base prosesor CPU teman-teman di bawah 1 GB, saya tidak menyarankan itu, tapi hari ini sudah mumpuni semuanya. Namun harus diperhatikan juga tidak itu saja untuk persyaratannya, yaitu untuk minimal RAM yaitu 4 GB. Jika RAM perangkat kawan-kawan masih di bawah standarnya ini, saya sarankan tidak usah menginstal Windows 11. Kemudian untuk harddisknya di atas 64 GB. Untuk firmware-nya itu sudah support EU5 itu. Untuk grafisnya bisa Nvidia DirectX 12 atau AMD juga sudah support seperti itu. Baik, untuk langkah-langkah awal cara menginstal ulang dari Windows 10 atau Windows 11, Windows 10 atau Windows 7, Windows 8 di bawahnya Windows 11, kita mulai untuk menggunakan perangkat untuk instalasi ke Windows 11. Simak video berikut ini teman-teman. Baik kawan-kawan, mari kita coba implementasikan caranya untuk menginstal dari Windows 7 ini ke Windows 11. Ya, pastikan RAM sudah kita cek. Untuk RAM-nya yaitu untuk laptop ini yaitu 8 GB dan standar requirement minimalnya yaitu 4 GB 64 bit ya teman-teman. Jadi kita nantikan dulu, kita masuk ke BIOS nya dulu ya teman-teman. Untuk langkahnya kita restart, nanti sesuaikan perangkat laptop kawan-kawan atau PC kawan-kawan. Jika untuk masuk BIOS bisa menggunakan tombol, ada yang F2, F3, sesuaikan saja. Karena di sini saya menggunakan seri Lenovo, di laptop ini saya sudah dulu ada tombol di pin, pastikan dulu kalau USB nya tertancap yang sudah kita bootloader tadi. Untuk masuk ke mode BIOS saya menombolkan pencet tombol ini yang kecil ini karena menggunakan seri Lenovo. Jika sudah masuk ke menu BIOS, saya memilih di menu BIOS Start, kemudian enter. Di sini kita arahkan USB bawah ini ya teman-teman, kita arahkan ke yang paling atas. Kita pencet tombol Fn, di tombol Fn ini teman-teman, Fn sama tombol F5 ini kita pencet bareng supaya bisa ke paling atas ini. Kita mulai Fn F5, kemudian lagi jika sudah seperti ini. Karena ini tadi untuk dirubusnya menggunakan NVR, nanti kita akan implementasikan updateannya, install ulangnya melalui hardware dari komputer tersebut ya. Jadi tidak menu BIOS. Jadi sebelum menginstalnya kita set dulu di BIOS nya, kita arahkan. Jika sudah, kita arahkan dari boot priority-nya menjadi UEFI Price. Kemudian di sini jika seperti ini nanti tidak akan jalan karena menggunakan MBR bukan GPT. Jika menggunakan GPT, teman-teman bisa pilih agency support. Jika sudah kemudian USB nya ini sudah di atas, kita pilih save change, kemudian exit save change. Kita tunggu
sampai masuk ke menu boot. Setelah kita save dan masuk kembali ke sini, kita install dari flash disk ini harus tertancap. Kemudian kita masuk ke pengaturan ke directory, lalu kita pilih ini file yang ada di flash disk ini. Karena sudah menggunakan booting WiFi, kita pilih yang paling atas ini teman-teman, start. Kita pilih start, kita yes, kita tunggu prosesnya. Jadi jika ada teman-teman yang kesulitan menggunakan BIOS mengarahkan WiFi atau GPT nya, jika tidak bisa dipanggil melalui GPT atau MPR nya UWF apalagi MC support, bisa menggunakan cara ini, lebih simple dan nantinya ada file yang lebih penting juga tidak terhapus. Jika sudah masuk, kita pilih E1 ini dicentang, lalu next. Proses ini agak lumayan lama ya teman-teman, karena file ISO nya berukuran 5 GB. Sampai kita tunggu, dan tentunya ini akan saya percepat videonya supaya lebih cepat nanti prosesnya. Harap diketahui ya teman-teman, di sini saya sama sekali tidak menggunakan akses jaringan karena di sini sudah penginstalan melalui mode UEFI offliner. Di sini tidak ada jaringan yang terkoneksi. Kemudian kita accept, kita menggunakan instalasi via lokal yang sudah. Jadi jika teman-teman ingin mereset semua harddisk yang sebelumnya, nanti aplikasinya kehapus dan filenya kehapus, memilih nothing ini. Tapi jika ingin cuma aplikasinya saja yang terhapus dan nanti bisa menginstalasi kembali dan drivernya harus diupdate ulang, tapi file-file kita yang ada di sini tidak terhapus, kita pilih keep personal files only. Jika sudah, kita next. Nanti akan muncul notifikasi untuk penginstalan tanpa melalui BIOS. Dari BIOS tadi kita hanya men-setup dari regency ke UEFI-nya. Jika sudah seperti ini, kita pilih install ya teman-teman. Di sini penginstalan sedang berjalan, kita tunggu sampai selesai nantinya. Jadi karena ini agak lama, mungkin untuk durasi penginstalannya akan saya percepat ya teman-teman. Kita tunggu dulu sampai 100% nantinya. Jangan lupa dalam proses ini jangan sampai USB kawan-kawan ini tercabut atau tersenggol ya, karena ini pengiriman file dari USB port dari flash disk yang sudah kita isi ke laptop kita ini yang sudah kita buat ini teman-teman. Jadi kita tunggu dulu ya teman-teman, prosesnya sedikit lagi karena Windows 11 ini sangat besar, jadi agak lama. Beda lagi kalau kawan-kawan menggunakan SSD ya, mungkin agak lebih sedikit cepat. Nah, saya masih menggunakan harddisk. Baik, sudah mulai selesai untuk input. Ini laptopnya akan restart dan sudah restart seperti ini. Kita tunggu dulu teman-teman, masih loading filenya, dan kita lihat proses operasi Windows 11 mulai jalan. Di sini kita harus bersabar menunggunya, instalasinya, paket-paketnya di komputer ini. Biar komputer merestart on view dance.
Jadi dalam kondisi seperti ini jangan dicabut dulu ya teman-teman, kita cabut ketika nanti USB nya sudah masuk ke menu home Windowsnya. Oke, harap diperhatikan ya kawan-kawan, jika kawan-kawan memilih untuk tidak menghapus file sebelumnya di komputer teman-teman, pastinya proses instalasi ini pasti akan lama. Beda halnya jika kawan-kawan mau reset semua file-file yang ada di file directory C maupun D, itu hanya penginstalan ulang saja. Nah, itu pastinya akan lebih cepat karena ini akan men-scan beberapa file yang masih ada sebelumnya tidak terhapus dan menginstal ke update ke Windows 11 seperti itu. Harap bersabar saja teman-teman untuk prosesnya. Baik, di sini prosesnya mulai berjalan ke Windows 11 teman-teman. Jadi juga sudah proses pairing tadi kita cabut kawan-kawan, mulai kita cabut ini versinya. Oke, di sini sudah mulai muncul tampilannya untuk Windows 11. Jadi sambil instalasi teman-teman bisa sambil ngopi atau dan sebagainya. Baik teman-teman, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita pilih next, accept, dan di sini ya teman-teman sudah terinstall Windows 11 nya. Kemudian nanti tinggal di update semua driver-driver yang support untuk Windows 11 ini ya teman-teman. Jadi cukup sekian dulu tutorial untuk penginstalan Windows 7 ke Windows 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.